Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan karunia-Nya kita semua bisa hadir di ruangan ini untuk memenuhi undangan kami, yakni dalam kegiatan pembahasan pemahaman dan praktik budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya haturkan terima kasih setulus-tulusnya atas kehadiran panjenengan semua. Terima kasih atas partisipasinya. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari program guru penggerak, di mana kami calon guru penggerak angkatan 9 diminta untuk mengimbaskan, menyampaikan kepada warga sekolah, khususnya tenaga pendidik, bahwa ada program, ada metode untuk mendisiplinkan siswa. Salah satunya adalah restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin beberapa materi yang akan kami sampaikan kali ini kurang lebih ada 7 hingga 8 materi akan kami bagi menjadi bertiga. Saya nanti akan yang memaparkan di termin pertama, nanti dilanjutkan oleh Pak Eko, dan diakhiri yang ketiga oleh Bu Maya. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga dalam kegiatan kali ini kita semua diberikan pemahaman, diberikan kelancaran, sehingga apa-apa yang kami sampaikan dan apa-apa nanti yang kami peroleh masukan, saran dan dari Bapak Ibu semua menjadikan hal yang beberapa kesempatan yang lalu saya masuk dalam kelas-kelas, mungkin saya merekam adanya kesulitan dalam mendisiplinkan anak-anak. Bagaimana mengkondisikan kelas agar bisa nyaman, tentunya dibutuhkan siswa-siswa yang disiplin. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, maka di Kobar Baloga ini kami yang menjadi calon guru penggerak angkatan 9 ikut numpang atau sekaligus melakukan diseminasi atau menyampaikan apa yang kami pahami, apa yang kami dapat terkait penerapan budaya positif. Ini adalah salah satu tahapan kami di kegiatan pendidikan guru penggerak, yang mana kami diharuskan menyampaikan, menyebarluaskan dan mengajak semua unsur yang ada dalam sekolah untuk mengetahui apa itu budaya positif, sehingga harapannya nanti semuanya bisa mengimplementasikan budaya positif, sehingga visi misi dari suatu lembaga tersebut bisa tercapai dengan adanya warga sekolah yang memiliki budaya positif. Mohon izin, nanti kami akan menyampaikan materi ini bertiga. Saya, Pak Eko, dan Bu Maya akan bergantian menyampaikan konsep inti dari budaya positif. Konsep inti dari budaya positif yang akan kami sampaikan nanti ada beberapa poin. Selanjutnya, Pak Eko. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi,
sekali ilmu-ilmu baru yang baru saja kita terima. Salah satunya mungkin kalau di pendidikan belajar melalui BNN, kalau kami menerimanya dari kegiatan guru penggerak ini, kami mengetahui bahwa banyak sekali penelitian yang sebenarnya mungkin ini sudah lama, namun implementasinya masih belum optimal. Ada perubahan paradigma belajar, ada pergeseran tentang apa yang kita yakini dalam membersamai anak-anak dalam belajar. Yang selama ini kita yakini, selanjutnya Pak Eko, guru itu bisa mengontrol murid. Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Salah satunya pemberian reward, pemberian bintang, pemberian stempel smile, stempel good dan lain sebagainya, itu kita anggap sebagai hal yang efektif untuk mendisiplinkan anak. Selain itu, kritik dan membuat rasa bersalah kita anggap mampu menguatkan karakter. Dan tentu saja kita sebagai guru atau orang dewasa berhak memaksa dalam hal ini, memaksa anak-anak untuk disiplin dan patuh terhadap aturan-aturan yang ada. Namun Bapak Ibu, ternyata semua itu hanyalah ilusi belaka. Semua itu hanyalah memang seolah-olah terjadi, tapi itu bukan benar-benar terjadi. Nah, lalu apa sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi adalah guru mengontrol murid, semua penguatan positif itu efektif, kritik bisa menguatkan karakter, dan orang dewasa berhak memaksa, itu semuanya adalah ilusi. Apa buktinya bahwa guru mengontrol murid itu ilusi? Seperti ini Bapak Ibu, anak-anak biasanya patuh terhadap apa yang kita sampaikan, patuh terhadap apa yang kita perintah, itu sebenarnya karena mereka mengizinkan diri mereka untuk kita atur, atau bahkan bisa jadi mereka membuat kita atau memposisikan kita sebagai kebutuhan yang wajib ada bagi mereka. Kalau nggak ada guru, saya nggak bisa. Itu adalah seolah-olah kita mengontrol murid, padahal murid yang secara sadar memperbolehkan atau mengizinkan mereka diatur oleh kita. Lalu semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga hanya ilusi. Mungkin panjenengan masih ada beberapa yang membuat papan reward atau membuat stempel smile, stempel good. Nah, ternyata semua itu hanyalah ilusi belaka untuk mewujudkan siswa yang memiliki kedisiplinan atau memiliki karakter yang positif. Mungkin di awal-awal anak-anak akan termotivasi, ya aku biar dapat smile atau dapat stempel good dari bu guru. Biasanya 10 anak tercepat akan mendapatkan tanda tangan atau mendapatkan stempel dari bu guru. Di awal-awal mungkin mereka akan termotivasi. Namun setelah beberapa saat kemudian, misalnya si anak ini biasanya hampir beberapa kali itu mendapatkan, alah saat ini kalau misalkan saya nggak dapat stempel good pun posisi saya sudah paling tinggi, sudah nggak terkejar sama teman-teman. Wes, saya malas-malas aja ngerjakan cuma 2 aja, biar teman-teman aja yang mengerjakan sampai 10. Toh stempel good saya atau bintang saya masih lebih banyak dari anak-anak lainnya. Nah, ternyata untuk membangkitkan semangat, akhirnya dengan secara tidak sadar penguatan positif itu menjadi penurunkan semangat mereka. Lalu apa contohnya kritik membuat rasa bersalah ini tidak bisa menguatkan karakter, dan apa contohnya bahwa orang dewasa ini tidak berhak memaksa. Oleh karena itu, monggo saran-saran untuk mendaftarkan
diri Anda menjadi calon guru penggerak angkatan 11. Pendaftaran CGP angkatan 11 sudah dibuka dan saya siap sedia untuk menandatangani fakta integritas dan menyetujui bahwa misalnya Bapak Ibu guru ingin mendaftarkan sebagai calon guru penggerak. Begitu Bapak Ibu. Jadi monggo berbondong-bondong daftar di CGP agar nanti bisa tahu apa sih ilmu-ilmu baru, alasan-alasan baru terkait hal-hal yang perlu kita terapkan kepada anak-anak. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, lalu siapakah sebenarnya yang memiliki kontrol atas diri kita? Lalu siapa sebenarnya yang memiliki kontrol atas diri anak-anak didik kita? Nah, di sini nampak ada dua tabel. Tabel yang kiri adalah stimulus respon, tabel yang kanan adalah teori kontrol atau teori pilihan. Teori yang terbaru, teori kontrol atau teori pilihan, di situ dijelaskan
Nah, dari sini mungkin ada yang masih sedikit rancu, apa sih bedanya hukuman, apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi. Bisa ditampilkan tabel berikutnya, Pak Eko. Nah, ini Bapak Ibu Guru terkait bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu membuat anak sakit secara fisik maupun hati, akhirnya anak bisa membenci kedisiplinan tersebut, dipaksa, didorong untuk menyakiti diri sendiri. Dia saat melakukan hukuman tersebut atau menerima hukuman tersebut, dia menganggap dirinya adalah sebagai anak yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Aku jika oleh hukuman, misalnya saya tadi telat, aku tak lewat belakang aja, nanti saya kalau lewat depan mendapatkan hukuman. Dan kalau hukuman itu akhirnya akan timbul rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan di depan teman-temannya, dan merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Kalau ini kamu lakukan, maka ya kamu harus ini yang harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman, namun hanya dalam jangka waktu yang pendek saja. Anak bisa menghargai kedisiplinan diperoleh dari adanya stimulus, adanya penyebab, akhirnya dia melakukan sesuatu, itu stimulus dan tanggapan, lalu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang tertanam pada dirinya adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, namun dalam konsekuensi pun anak juga kehilangan hak. Dia juga dibuat merasa tidak nyaman, dan dia juga sempat akan merasa diasingkan dari teman-temannya. Ini hukuman atau konsekuensi. Lalu yang baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya diberikan hukuman atau konsekuensi. Maka dalam kegiatan ini akan kami perkenalkan program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Harapannya dengan restitusi ini tidak ada anak yang merasa tersakiti, tidak akan ada hukuman fisik, tidak akan ada anak merasa diasingkan. Yang ada baik guru maupun anak merasa sama-sama menang, namun dia bisa belajar terkait kedisiplinan. Selanjutnya Pak Eko, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena biasanya anak yang sudah menerima hukuman, apalagi sampai disuruh masuk ke ruang kepala sekolah, begitu keluar dari ruang kepala sekolah, dia akan menunduk,
akan banyak suara-suara yang sumbang yang tidak mengenakan dari teman-temannya. Dia duduk di kelas pun tidak akan bisa langsung fokus mengikuti pelajaran. Ia diam aja, mungkin bahkan bisa sampai berapa atau menangis. Nah, hal ini yang akan diubah dengan restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Proses kolaboratif, bukan guru yang menentukan aturan, bukan murid sendiri yang menentukan aturan, tapi kolaborasi antara guru dan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Murid akan dibantu berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka ingin jadi seperti apa. Lalu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dengan kata lain, restitusi itu adalah cara ngobrol, cara ngomong dengan anak. Bagaimana sih trik-triknya kalau kita menghadapi anak yang bermasalah, anak yang habis memecahkan kaca, cara ngobrolnya bagaimana agar dia tidak tersakiti, anak mengerti kedisiplinan, dia tahu apa yang harus dilakukan. Selanjutnya Pak Eko. Ini Bapak Ibu ciri-ciri restitusi yang sangat berbeda dengan hukuman atau konsekuensi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau misalkan tadi saya terlambat, kamu bisa apa untuk menebus kesalahanmu? Ngosek WC, tidak ada hubungannya ngosek WC sama jam datang anaknya. Ngosek WC 100 pun tidak akan bisa menebus keterlambatan dia. Restitusi adalah memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan tawaran bukan paksaan. Dan restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri masing-masing. Jadi mereka akan dicari apa sih kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak-anak itu. Dan restitusi adalah cara yang paling baik di antara hukuman dan konsekuensi. Restitusi juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan rasa yang dia bisa memiliki rasa percaya diri. Dia tidak merasa dipermalukan. Lanjut Pak Eko. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tadi kita tahu bahwa motivasi melakukan suatu perilaku itu berdasarkan ada yang pertama karena menghindari hukuman, yang kedua ingin mendapatkan penghargaan, yang ketiga karena tahu akan nilai-nilai yang kebajikan yang mendasari hal tersebut. Setelah ini panjenengan akan kami ajak sharing, akan kami sampaikan apa yang telah kami terima dalam PDB tentang kebutuhan dasar manusia. Dan kali ini akan dilanjutkan oleh Pak Eko. Dari saya akhiri, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Eko. Ya, sekarang melanjutkan ke berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia itu bagaimana. Ini menurut Dr. William, apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Dalam choice theory yang Glaser pada tahun 2004 menunjukkan kita semua terlahir dengan kebutuhan genetik dan kita selalu berperilaku untuk memuaskan satu atau lebih dari kebutuhan ini. 5 kebutuhan dasar menurut umum bagi manusia itu ada 5. Yang pertama itu untuk bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang atau rasa diterima. Terus yang ketiga kekuasaan atau power, yang keempat kesenangan atau fun, terus yang berikutnya kebebasan. Nah, ini ada contoh. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau
melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaannya tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba memenuhi kebutuhannya akan penguasaannya dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkan dalam kehidupan, memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Lanjut. Nah, ini ada beberapa soal. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih. Sebetulnya dia bisa menyetir itu rasa senang, lebih seru ya, menyetir sendiri. Ya, jawabannya betul, kesenangan. Ya, terus selanjutnya. Ya. Ini dengan jawaban yang berbeda. Aku merasa bangga dan keren. Kira-kira dari 4 ini penguasaan, kesenangan, kebebasan, cinta, dan kasih sayang. Kira-kira apa? Aku merasa bangga dan keren. Bisa nyetir lagi. Bebas, aku bebas. Penguasaan. Bu Boy, kira-kira apa Bu Boy? Penguasaan. Aku merasa bangga dan keren. Yang kalau saya sih cinta. Cinta dan kasih sayang. Aku merasa bangga, semua benar. Kayak Ada enggak? Cinta sama. Iya. Kalau saya sih cinta dan kasih sayang. Karena itu tadi bangga merasa keren. Kalau Dimas itu bisa apa? Menyetir ya. Kalau saya itu cinta dan kasih sayang. Iya, pengakuan. Terus selanjutnya, nah, yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman secara fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Penghukumnya misalnya dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, terus dan jari-jari menunjuk ke peserta didik. Kira-kira Bapak Ibu ada nggak waktu marah-marah sampai matanya melotot? Sampai ada matanya melotot dan suara nada tinggi itu termasuk penghukum. Contohnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kamu kapan bisa datang tepat waktu, itu termasuk penghukum. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya bisa, atau meja tulisnya lebih dulu lagi setelah sekolah. Terus selanjutnya nggak bisa ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Pembuat rasa bersalah misalnya dengan nada suara
memelas diri, halus, sedih, bahasa tubuh, Lanjutkan tentang keyakinan kelas terlebih dahulu sambil menunggu tampilan layarnya. Saya jelaskan mengapa saya membicarakan tentang keyakinan kelas, bukan aturan kelas seperti yang biasanya kita lakukan di dalam kelas itu. Sebelum pembelajaran dimulai di awal tahun pembelajaran baru, kita biasanya memunculkan beberapa aturan-aturan yang perlu disepakati oleh antara anak-anak dengan guru. Kita baca, nanti akan saya jelaskan mengapa kita harus menggunakan keyakinan kelas, bukannya peraturan kelas. Di sini ada 3 contoh dari sebuah perbuatan. Yang pertama, saya contohkan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ini berkaitan dengan kegiatan kita, aktivitas kita ketika berada di jalan. Kenapa kita harus menggunakan helm? Kira-kira kenapa nih Bapak Ibu? untuk keselamatan. Untuk keselamatan pinter. Selain untuk keselamatan, kira-kira untuk apa lagi? Supaya tidak ditilang. Nah, jawaban betul sekali. Ada 2 jawaban di mana keduanya itu sebenarnya sangat berbeda. Kalau kita mengatakan bahwa Bu, agar kita tidak ditilang maka kita menggunakan helm. Nah, nantinya dari pernyataan itu akan mengarah kepada kita takut untuk dihukum. Nggih kan mboten? Nah, kalau jenengan tidak memakai helm berarti nanti bisa ditilang dan akhirnya kita juga bisa mengeluarkan uang seperti itu ya. Nah, kemudian kalau jawabannya tadi dari Pak Gofur menyatakan, Bu, saya memakai helm di jalan itu agar selamat. Itu beda lagi, berarti ada motivasi intrinsik bahwa kalau kita menggunakan helm berarti nanti kita menjaga keselamatan kita. Entah itu nanti kita tersenggol sepeda motor lain, berarti ada kesempatan untuk kita selamat seperti itu dari mara bahaya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini ketika adanya COVID kita laksanakan 3M ini. Kira-kira mengapa ya Bapak Ibu? Menjaga apa Bu? Kesehatan. Menjaga kesehatan. Selain itu, kira-kira alasan kita untuk melaksanakan 3M apa? Tidak terkena COVID, menjaga keselamatan, kesehatan. Adakah yang menjawab? Iya, tidak kena rahasia betul. Bukan juga. Oh iya, saya pernah. Nggih. Bisa diceritakan buku ini di mana kena rahazianya? Saya kira Barongsari dulu juga pernah ada sidak ke sekolahan yang akhirnya dibawa ke lapangan semua, kemudian langsung diapakan Bu kemarin? Iya, di swab. Betul sekali. Jadi betul semua nih. Jadi di antara 2 jawaban itu, yang pertama mengarah kepada keamanan dan keselamatan, itu berarti ada motivasi intrinsik untuk di dalam dirinya itu menjaga keselamatan dirinya, keamanan dirinya. Yang kedua, karena merasa ada motivasi dari luar. Kalau saya tidak menjalankan 3M, nanti pasti saya kena hukuman. Nanti pasti saya dipanggil, seperti itu. Itu nanti kaitannya dengan keyakinan dan aturan. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini contohnya tidak pada siswa, pada Bapak Ibu sekalian, ketika ada undangan BIMTEK atau workshop, diharuskan datang tepat waktu.
guru sekalian atau karena paksaan? Aturan. Aturan, berarti terpaksa ya Pak Ye? Enggak, ini aturan ya. Oh, aturan. Kita lanjutkan lagi. Itu tadi adalah beberapa aksi kita terkait menstabilkan identitas yang kita bisa lakukan terhadap anak-anak. Termasuk tadi menyatakan kepada anak-anak bahwa kamu berhak merasa begitu. Contohnya ini, ketika anak-anak berbuat kesalahan itu pasti ada latar belakangnya. Dan itu kebanyakan tidak disengaja karena anak-anak sendiri. Contohnya kemarin saya jumpai anak-anak terlambat datang ke sekolah itu ternyata alasannya adalah karena orang tuanya yang tidak bisa bangun pagi. Nah, seperti itu kan tidak bisa kita salahkan anak-anak. Kemudian, Bu, karena saya berangkat itu belum bisa sarapan, belum mateng. Jadi saya harus menunggu sarapan dulu, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi tentang validasi tindakan yang salah. Kalimat yang seperti apa yang harus kita gunakan kepada anak-anak? Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ini biasanya pertimbangan kita, sebenarnya anak itu yang melakukan kesalahan bisa berbuat yang lebih dari itu, tapi dia tidak melakukannya. Kita bisa menggunakan kalimat yang ini. Kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi setiap anak punya alasan sendiri. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini contoh dari validasi tindakan yang salah. Kemudian untuk tindakan yang ketiga, terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah bagian hal yang terakhir. Setelah serentetan kegiatan tadi, yang terakhir adalah kita tanya kembali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama di dalam kelas. Yang dilanggar itu apa? Kalau seumpama yang dilanggar itu tentang nilai-nilai kedisiplinan, apa yang bisa dilakukan siswa untuk memperbaikinya? Kalimatnya bagaimana? Nah, di sini ada apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal.
Kemudian ada lagi, kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi kita tawarkan, anak-anak itu kepingin jadi yang bagaimana sih? Apakah kepingin jadi anak yang baik atau sama seperti itu seterusnya? Pasti jawabannya tidak. Di sini dari semua kegiatan itu ada contoh videonya. Sebenarnya sudah saya siapkan. Ini video yang saya ambil di kelas 5A. Kemarin ada 2 permasalahan. Yang pertama yaitu tentang disiplin waktu tadi, keterlambatan anak. Yang kedua ketika ada kegiatan di lapangan Balungsari Komplek kemarin, di mana Pak Gofur melakukan kegiatan sholat istiqo, ada 2 siswa dari kami yang tidak mengikuti tapi mengintip dari atas gedung lantai 2 yang ada di kelas. Ini adalah kasus yang pertama. Tapi tidak kedengaran ya, suaranya berisik. Langsung saya skip aja. Ini yang saya pakai sebagai tokoh mewakili Neo itu Randi. Karena anaknya lebih ini Bu. Ya, kooperatif. Skenario yang kedua, ini kegiatan pemanggilan setelah jam istirahat. Ketika jam istirahat, langsung saja nih, biar tidak terlalu lama karena durasinya juga lama di sini. Jadi pasti yakin kamu mempunyai alasan untuk melakukan itu. Kalau dari Mas Dava, apa alasannya Mas Dava kok tetap sholat pada saat teman-temannya masih sudah berdoa? Tidak boleh meninggalkan sholat karena itu dosa besar. Nah, kamu sudah sholat, namun
kira-kira hal yang bisa lebih baik yang bisa terjadi di pagi hari tadi? Tidak terlambat, datangnya lebih awal, tepat waktu. Nah, kalau menurut Mas Pandi, apa yang bisa lebih baik dari hal yang pagi tadi? Ternyata sudah masuk. Nah, jadi akhirnya terlambat untuk mengikuti sholat istisqa ya, karena memang mulainya jam 6.30. Nah, hal itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apa yang kira-kira tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Terlambat. Kalau mengikuti pelajaran harus tepat waktu. Itu kan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, yang sudah disusun bersama. Lalu apa yang bisa diperbaiki setelah ini dari hal-hal yang tadi? Berangkatnya lebih awal. Kalau dari Mas, apa yang bisa kita perbaiki, Mas? Harus tepat waktu atau tidak melaksanakan sholat istisqa. Kalau Mas Pandi, apa yang bisa diperbaiki, Mas? Kita harus tetap sholat, kita melakukan tugas seperti teman-temannya walaupun terlambat gitu ya. Ya, terima kasih Mas Java, Mas Al, Mas Pandi. Jadi kali ini kalian bertiga sudah memutuskan akan melakukan perbaikan. Jadi apa saja perbaikannya? Datang lebih awal, lalu tepat waktu, selalu melaksanakan tugas atau melaksanakan kegiatan sama dengan teman-temannya. Terima kasih ya, tadi sudah baik. Selanjutnya harus lebih baik lagi agar semuanya nyaman, tidak ada yang terganggu, semuanya bisa tenang dalam belajar. Terima kasih ya, Mas Jaka, Mas Al, boleh kembali ke kelas. Rajaswa dan Fauzi. Rajaswa, Fauzi tadi beliau mendapat laporan kamu main-main bola voli di halaman seperti itu. Tapi waktu mainnya yang tidak sesuai. Iya, main bola voli ya. Seru ya. Saling tempat dengan temannya, saling lempar. Padahal panas sekali. Ya, jadi sadar kalau memang masih usia anak-anak ya dalam pikirannya ya main. Nggak tahu waktunya musuh yang panas, waktunya istirahat. Kamu pengennya ya asal ada kesempatan main ya main. Ya. Namun Rajaswa dan Fauzi tahu saat ini sedang dalam masalah. Ya, apa masalahnya? Kalau menurut Fauzi, masalahnya apa? Nah iya, Rajaswa dan Fauzi sebenarnya sudah tahu ya kalau main bola voli pada saat bukan jam olahraga
Perlu saya sampaikan dari cuplikan video tersebut hasil akhirnya itu di luar dugaan saya. Sebenarnya saya tidak memberikan gambaran, tapi saya ingin ngerti ketika anak-anak saya panggil dengan permasalahan mereka masing-masing, kemudian pemanggilannya itu tanpa ada teman-teman yang lain, itu bagaimana tanggapannya? Ternyata ada 2 jawaban yang sangat di luar ini nih, anak-anak saya. Pasti anak-anak itu jawabnya saya senang gitu saja. Ternyata jawaban dari kisah tadi, Bu, ternyata itu saya merasa tenang. Yang pertama, ketika saya berbuat salah, saya bisa mengungkapkan kesalahan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bisa mencari solusi atas diri saya sendiri. Ketika saya sudah punya kesalahan begitu, memperbaikinya bagaimana? Dia mengutarakan sendiri. Dan yang ketiga, dia merasa tenang. Bu, saya merasa tenang sekali ketika sudah berani berbicara, mengungkapkan kesalahan saya, meminta maaf, dan mencari solusi atas permasalahan yang sudah saya lakukan sendiri. Seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, di akhir dari perjumpaan kita ini ada sebuah video, tidak saya tampilkan karena jamnya juga sudah mepet ya. Kalau panjenengan semuanya nanti pengen ngerti bagaimana alur dari awal hingga akhir. Yang pertama, betul Bu Leli tadi, monggo saran-saran yang belum mendaftarkan di CGP memotivasi, saling memotivasi ya. Bagus sekali, ditunggu Pak Gofur, Bu Koir. Kalau Bu Silvi sudah mau mendaftarkan PP loh nggih. Tidak tanggung. Tidak bisa Bu Silvi, 4 jempol. Memang Bapak Ibu. Langsung fasil, Pak. Langsung fasil. Perlu kita ketahui sangat bermanfaat sekali materi yang ada di dalamnya. Dan dulu sempat saya itu takut juga nih masuk CGP karena motivasi dari Pak Aris juga dan beberapa teman yang lainnya. Akhirnya saya juga nyemplung di situ, dan pelajaran yang terbesar yang bisa saya ambil adalah perbaikan atas pengajaran saya di kelas. Betul, bisa bertukik. Kemudian menangani anak yang bermasalah itu, kalau dulu sempat melotot, kalau sekarang sudah tidak lagi. Seperti itu. Nggih, bisa itu. Bisa tak melotot? Bisa, Pak. Bisikan, Pak. Kita mengkondisikan ya, terkadang kalau kita terbawa emosi juga kadang itu geram juga. Ini kita harus mendengar. Nggih. Jadi di sini monggo yang butuh file untuk melihat bagaimana cara mengatasi anak yang bermasalah. Di bawah ini saya ambil dari video yang ada di PMM, sangat bagus sekali. Mulai dari awal anak-anak didudukkan itu kita bicara bagaimana, kemudian tahap-tahapannya mulai dari validasi tindakan dan lain sebagainya sampai akhir, kemudian anak disuruh kembali untuk istirahat. Itu semuanya sudah ada di situ. Baiklah teman-teman, terima kasih atas partisipasinya pada kesempatan